Bapak Ibu, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat forum untuk diskusi ketika kuliah berlangsung. Mungkin ketika kuliah itu online, kita memberikan sebuah materi. Di sini contohnya ada materi begitu tentang statistik. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan atau diskusi sebenarnya lebih untuk memancing apakah mahasiswa itu paham atau tidak dengan yang kita sampaikan, atau apakah mahasiswa tersebut ingin bertanya sesuatu. Nah, ini bisa kita buat per topik ya. Jadi contohnya di sini saya buat ingin membuat forum untuk materi tentang statistik inferensial. Nah, di sini klik add an activity or resource. Ya, saya ingin membuat sebuah forum untuk diskusi dalam hal topik statistik inferensial. Nah, di sini activity, klik forum, kemudian add. Diklik. Kemudian kita bisa tulis judulnya di sini, misalnya diskusi tentang statistik inferensial. Nah, di sini kita bisa tuliskan deskripsi apapun, misalnya ajakan, mari kita berdiskusi dari A sampai Z tentang sosial. Untuk berdiskusi sesuai topik, silahkan klik angka pada bagian kolom replies. Nah, di sini saya ketikkan ini lebih kepada instruksi kepada mahasiswa bagaimana cara berdiskusi di forum tersebut ya. Dan saya tunjukkan di sini misalnya ada file yang akan kita upload juga bisa. Nah, ini sudah, ini hanya setting-setting, mau diabaikan boleh, sudah selesai. Kemudian save and return to course atau save and display. Kalau save and return course akan muncul seperti ini lagi, kita klik tentang diskusinya ini tadi. Nah, awalnya akan muncul seperti ini karena kita belum membuat forum, belum membuat topik diskusinya apa. Di sini contohnya saya akan klik satu. Ya. Kemudian saya buat diskusi, misalnya pertanyaan saya, apa yang Anda ketahui? Atau di sini subjeknya dulu, pertanyaan satu. Pertanyaan satu, apa yang Anda ketahui tentang statistik inferensial? Kemudian ini misalnya kita mau menambahkan file tertentu, boleh. Ya, lalu post to forum. Kemudian misalnya kita akan menambahkan topik diskusi lainnya, klik add a new discussion topic ya. Misalnya di sini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan 2 ditulis di sini. Bagaimana cara menghitung selang kepercayaan? Misalnya kita pertanyaannya silakan disesuaikan dengan topik masing-masing ya. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi, kita bisa buat lebih dari satu pertanyaan. Nah, kemudian ketika mahasiswa akan membalas, makanya tadi di sini saya berikan instruksi ini. Klik angka pada bagian kolom replies. Nah, mereka harus klik ini untuk bisa reply, membalas. Nah, akan klik ini. Nah, sebagai contoh untuk forum yang pernah saya buat dan contoh tanggapan mahasiswa. Di sini contohnya mata kuliah Pharmaceutical Care yang berlangsung 16 Maret ini tadi. Di sini saya sudah membuat materi untuk dipahami mahasiswa hari ini. Kemudian ada forum. Ini saya klik. Ini contohnya terlampir beberapa latihan soal. Silahkan kerjakan ya. Ini adalah topik-topik diskusinya, kemudian ini sudah dibalas oleh mahasiswa sebagai bentuk dari peran aktif mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini contohnya ada pertanyaan kita acak saja, misalnya yang total parenteral nutrition, perhitungan total parenteral nutrition, kita lihat ini pertanyaan saya, kemudian ini jawaban dari teman-teman mahasiswa.
saya memang meminta mereka untuk saling berdiskusi menanggapi satu sama lain atau ketika mereka punya jawaban sendiri. Contoh lainnya, misalnya mata kuliah up. Scale up. Nah, di sini sama. Untuk 16 Maret, saya melampirkan 3 buah artikel. Kemudian, di sini forumnya. Nah, ada artikel 1, 2, 3. Bahkan ada question and answer. Nah, di sini saya tulis apakah setelah membaca artikel ada yang ditanyakan. Nah, di sini ada mahasiswa yang bertanya. Kemudian, ada juga mereka saling menanggapi pertanyaan temannya. Nah, di sini contohnya Elisa bertanya, Selin membantu menjawab pertanyaan dari Elisa sehingga diskusinya bisa cukup hidup dari sini. Mahasiswa membalas dari pertanyaan yang saya ajukan. Semoga ini bermanfaat bagi diskusi secara online yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu selama masa lockdown ini. Kalau Bapak Ibu ingin membalas atau menanggapi hasil atau pernyataan dari mahasiswanya juga bisa tinggal klik reply di sini. Contohnya ini saya balas. Nah, ini contohnya saya balas. Terima kasih telah membantu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, misalnya ini contoh bagaimana saya menanggapi pertanyaan tersebut. Kalau bingung, ini tadi tuh menjawab yang mana ya, kita klik show parent-nya. Nah, akan muncul dia show parent-nya yang mana. Apa parent-nya yang mana, pertanyaan yang dijawab yang mana. Kalau kita klik ini, maka keluar. Begitu, semoga membantu. Terima kasih.